kedua yang terjadi di dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Di Eropa berasal dari Nazi Jerman, di Asia berasal dari Jepang yang melawan pasukan sekutu. Jerman dan Jepang berpaham fasisme yang ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia Kedua di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang membangun imperium di Asia dengan slogan Asia untuk Asia atau Asia untuk orang Asia. Jepang mengklaim sebagai pemimpin dan pelindung bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Tujuan sebenarnya untuk menguasai sumber daya alam dan pasar di Asia untuk menjunjung keperluan perangnya. Pertama, Perang Dunia Kedua di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha membangun imperium di Asia dengan slogan Asia untuk Asia atau Asia untuk orang Asia. Yang ketiga, Jepang mengklaim sebagai pemimpin dan pelindung bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Tapi sebenarnya tujuan mereka untuk menguasai sumber daya alam. Perang Pasifik dimulai pada 8 Desember 1941 saat tentara Jepang mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Serangan ini memicu pernyataan perang Amerika terhadap Jepang. Pasukan Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Yamamoto bergerak menuju selatan termasuk Indonesia. Pasukan Jepang dipimpin oleh Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan termasuk ke Indonesia. Indonesia saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Indonesia saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang sangat dibutuhkan oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan angkatan perangnya yang semakin besar. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi geografis yang strategis sebagai jalur pelayaran dan pertahanan bagi Jepang. Jepang mulai menyerbu Indonesia pada Januari hingga Februari 1942 dengan mendarat di beberapa daerah. Daerah tersebut merupakan daerah pertambangan minyak dan pangkalan militer Belanda. Dengan mudahnya Jepang menguasai daerah-daerah ini, maka jalan menuju Pulau Jawa terbuka lebar. Untuk menghadapi ekspansi Jepang, Sekutu membentuk komando gabungan yang bernama ABDACOM, American British Dutch Australian Command, dengan markas di Lembang, Bandung, dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dari Inggris. Namun tidak efektif karena kurangnya koordinasi dan persenjataan yang memadai. Sementara itu, Letnan Jenderal Heinz Thornton diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, lalu di Kranggon, Jawa Timur, dan Eretan, Jawa Barat. Kota Batavia, Jakarta menuju ke tangan Jepang pada 5 Maret 1942. Setelah itu, pertempuran sengit terjadi antara tentara Sekutu dan tentara Jepang di beberapa daerah. Pada 8 Maret 1945, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jan van Scanderbord Steckower dan Jenderal Terpolder menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut, sedangkan Jenderal Hiroshi Iwamars menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara pengerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. 1. Dampak di bidang politik. Pembubaran pemerintahan kolonial Belanda. Kedatangan Jepang mengakibatkan pembubaran pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Meskipun pada awalnya masyarakat Indonesia mungkin merasa terbebas dari penjajahan Belanda, namun kebebasan ini ternyata hanya bersifat sementara, dan Jepang kemudian mendirikan pemerintahan militer otoriter. 2. Ketidakstabilan politik. Kedatangan Jepang mengakibatkan ketidakstabilan politik. Pemerintahan Jepang tidak hanya otoriter, tapi juga tidak memberi kebebasan politik terhadap rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan gejolak politik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Berikutnya ada manipulasi politik. Jepang memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan sendiri mereka, mengendalikan beberapa aspek politik dan ekonomi, dan seringkali menggunakan manipulasi politik untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada pembentukan pusat kekuasaan baru. Kedatangan Jepang menyebabkan pembentukan pusat kekuasaan baru yang didominasi oleh militer Jepang. Ini menggantikan struktur politik yang ada sebelumnya dan menciptakan ketidakpastian dalam pembentukan masa depan di pemerintahan Indonesia. Ada perlawanan. Jepang menindas perlawanan terhadap kedatangan mereka dengan kebijakan represif.
Mereka menekan kelompok-kelompok yang menentang kehadiran Jepang, menciptakan atmosfer ketakutan dan penindasan politik. 2. Selanjutnya, legalisasi kolaborator kolonial. Beberapa elemen lokal di Indonesia bersedia bekerja sama dengan Jepang dalam upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan mereka. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kolaborator ini dihadapi dengan ketidaksetujuan dan konsekuensi politik. Jepang melarang kegiatan yang berbau politik rakyat Indonesia. Pemerintahan Jepang melarang adanya kegiatan politik rakyat Indonesia karena dikhawatirkan akan memunculkan benih-benih revolusi sehingga rakyat melakukan perlawanan dan menuntut kemerdekaan. Pemerintahan Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik dan melanggar adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat aturan tentang organisasi politik untuk rakyat Indonesia. Landasan dari larangan tersebut adalah Undang-Undang dengan Tentara Jepang Nomor 2 pada tanggal 8 Maret 1942. Adapun aturan tersebut mengatur tentang larangan rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, serta pembubaran organisasi kebangsaan. Jepang membubarkan organisasi-organisasi nasional yang sudah ada.